Saya Cornelius Ginting, selamat datang di Forex Desa. Dalam channel ini Anda akan mendapatkan berkat firman Tuhan. Oke, semua orang bebas memilih kepercayaannya karena itu menyangkut pribadi masing-masing ya. Dalam video kali ini saya akan membahas kisah beberapa ulama pindah agama ke Kristen. Seperti apa kisahnya? Yuk kita simak. Deretan kisah ulama yang putuskan murtad karena alami berbagai kejadian. Dilansir dari Insert Live ya, masyarakat setempat dibuat heboh dengan kabar beberapa ulama pindah keyakinan. Keputusan seseorang untuk memeluk keyakinan yang diyakininya memanglah hak setiap individu ya. Namun masyarakat kerap mempermasalahkan seseorang yang memutuskan untuk pindah keyakinan. Terlebih yang melakukannya adalah seorang ulama. Yang pertama yaitu Imad Udin Lais ya. Pertama ada Imad Udin Lais yang merupakan seorang mantan ulama paling tersohor kelahiran India. Ia dibesarkan dalam keluarga muslim yang sangat taat, bahkan hampir seluruh keluarganya menjadi ulama tersohor di negeri Hindustan itu. Nah, Imad Udin Lais dikenal sebagai seorang penerjemah Al-Quran ke bahasa Urdu serta menulis beberapa tafsir. Ketertarikan Imad dengan ajaran Kristen bermula saat adanya perdebatan di kota Agra pada tahun 1854. Pada saat itu dari pihak Kristen diwakili oleh Karl Gottlieb Pfaffder ya, pendeta asal Jerman. Sementara kaum muslim diwakili oleh saudara-saudara Imad yaitu Rahmatullah Kairnawi dan Muhammad Wasir Khan. Imad mempelajari kehidupan seorang sufi yang juga memutuskan untuk murtad, yaitu Malvi Safdar Ali ya. Imad pun melihat Saulvi hidup dengan tenang sejak menjadi Nasrani, terutama di negara yang dikuasai oleh Barat. Imad pun memutuskan untuk murtad dan memeluk agama Kristen demi mendapatkan keselamatan dan ketenangan hidup. Tak hanya Imad, sang istri dan ke-9 anaknya pun turut mengikuti jejaknya untuk murtad. Nah, yang kedua, Khalif Majid Hasan. Ulama yang memutuskan untuk murtad yang selanjutnya adalah Khalif Majid Hasan. Ia dikenal sebagai salah satu mantan petinggi Perserikatan Islam di Inggris pada tahun 1974. Khalif pun mulai membaca Al-Quran dan buku-buku tentang Islam. Namun, keyakinannya sedikit berkurang saat ia membandingkan isi buku yang tak seluruhnya sama seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nah, pada tahun 1985, Khalif pun mulai membahas soal agama Islam di keluarganya yang taat pada ajaran Kristen. Namun keluarganya enggan meneruskan perdebatan dan mengatakan bahwa suatu saat Khalif akan meyakini agama yang sama dengan mereka. Khalif Majid Hasan pun berdoa dan meminta petunjuk kepada Allah agar keluarganya bisa percaya dan menerima kehebatan Islam. Namun keluarganya serta ratusan jemaah lain justru mendoakan Khalif agar kembali ke ajaran Kristus. Pada tahun 1986, Khalif percaya akan cinta dari keluarganya. Ia pun memutuskan untuk memeluk agama Kristen dan menjadi pemimpin gereja paling berpengaruh di Inggris. Nah, yang ketiga yaitu Haji Husman Muhammad. Selanjutnya ada Haji Husman Muhammad ya, yang meninggalkan keyakinannya sebagai muslim pada tahun 2003. Ia lantaran mendapatkan contoh yang tidak baik dalam lingkungan Islam di Ethiopia sejak kecil. Terlebih, pemerintah tidak peduli dengan kerusakan di tempat ibadah termasuk gereja hingga Husman memutuskan untuk berpindah keyakinan menjadi Kristen. Namun, beberapa saat usai ia meyakini Yesus Kristus, Husman dan keluarganya mendapatkan siksaan karena ketahuan pindah agama. Dikabarkan keluarganya dipukuli, bahkan istrinya yang tengah hamil pun tak luput dari siksaan. Nah, yang keempat yaitu ada Omar Ibn Said. Ya, Omar Ibn Said merupakan seorang budak muslim di Amerika Serikat yang menceritakan latar belakangnya banyaknya orang Afrika yang dipaksa dan dijual sebagai budak selama perdagangan budak Atlantik. Ia juga merupakan seorang ilmuwan Islam yang menghabiskan waktu selama 25 tahun untuk belajar dengan beberapa ulama terkemuka, mempelajari subjek-subjek dari aritmetika hingga teologi di Afrika. Pada tahun 1807, Omar Ibn Said ditangkap dalam sebuah
konflik militer di Afrika dan dibawa melintasi Samudra Atlantik ke Amerika Serikat. Di sana ia diperbudak sepanjang hidupnya. Omar pun sempat melarikan diri dari seorang tuan yang zalim di Charleston, ya, South Carolina, dan mulai berkelana hingga ke Fayetteville, ya, North Carolina. Namun setibanya ia di Amerika, Omar ditangkap dan dijual kepada James Owen, saudara laki-laki dari Gubernur Carolina Utara, ya. Pada tahun 1821 dikabarkan bahwa Omar pindah agama menjadi Kristen dan telah dibaptis. Namun catatan menunjukkan bahwa Omar tidak pernah benar-benar melepaskan keyakinannya sebagai umat Islam. Omar meninggal pada tahun 1864, 1 tahun sebelum Amerika secara resmi menghapuskan perbudakan. Dia menghabiskan 50 tahun kehidupannya sebagai budak di rumah keluarga Owen. Nah, yang kelima yaitu Dr. Mark Gabriel Mustafa. Dr. Mustafa memutuskan untuk mengganti namanya menjadi Mark Gabriel. Dr. Mustafa merupakan mantan ulama dan guru besar di Universitas Al-Azhar, ibu kota Kairo, Mesir. Ia dikabarkan telah mengubah keyakinannya pada tahun 1994 setelah melalui serangkaian peristiwa hidup yang membuatnya enggan menjadi seorang muslim. Ia kelahiran Kairo 30 Desember 1957 itu sebenarnya lahir dan tumbuh di lingkungan dan budaya Islam yang ramah. Namun pergaulannya usai mengunjungi beberapa negara barat dan timur membuatnya jauh dari ajaran Islam. Ia menemukan fakta beberapa pemimpin muslim justru mengajarkan kekerasan kepada pengikutnya. Saat Dr. Mustafa kembali ke Al-Azhar, pihak kampus mendengar kesalahpahamannya mengenai Islam. Dr. Mustafa pun akhirnya dikeluarkan lalu ditangkap dan dibiarkan kelaparan selama 3 hari. Setelah itu Dr. Mustafa pun dilepaskan tanpa pengadilan apapun. Pria yang telah mengganti nama menjadi Mark Gabriel itu semakin kehilangan keyakinannya pada Islam lantaran tidak menemukan kedamaian di dalam ajaran tersebut. Kisah Dr. Mustafa ini sempat viral pada tahun 2014 lalu, namun pihak kampus Al-Azhar akhirnya menampik kabar tersebut. Berdasarkan jejak daring dari berbagai sumber, pihak kampus bahkan tidak pernah mendengar nama tersebut. Seorang pejabat di Al-Azhar yang telah bekerja selama 30 tahun di bagian penempatan dan pensiunan dosen menduga bahwa berita ini dikarang untuk kepentingan sensasi dan urusan bisnis semata. Nah, semoga video ini menambah wawasan Anda. Saya Cornelius Ginting mengucapkan terima kasih.